Pada kesempatan ini, kita akan mengulas salah satu game terbaik dari Arafin Citambaram pada turnamen Stepan Avagian Memorial tahun 2025. Arafin keluar sebagai juara pada turnamen itu dan unggul dari rekan senegaranya, Pranananda Ramesbabu. Sebagai informasi bahwa Arafin Citambaram adalah pecatur India yang sedang naik daun saat ini. Kita akan melihat gamenya ketika melawan Su Xiangyu. Permainan dimulai dengan D4, lalu Su Xiangyu menjawab kuda F6, mengontrol petak center dengan perwira, sebuah pendekatan hipermodern. Setelah C4, E6, menunggu Arafin Citambaram mengembangkan kuda C3. Dan Arafin Citambaram mengembangkan kuda C3, mengizinkan Su Xiangyu memainkan Nimzo Indian Defense. Sebagai informasi, Nimzo Indian Defense adalah pertahanan terbaik bagi hitam melawan pembukaan D4. Di posisi ini, Arafin Citambaram memilih varian pion F3. Dengan langkah ini maka kuda tidak bisa melompat ke petak E4. Selain itu, juga mempersiapkan dorongan pion ke petak E4. Merespon hal ini, Su Xiangyu langsung mendobrak dengan C5, lalu Arafin menyerang gajah. Gajah makan kuda, pion makan gajah. Kemudian Su Xiangyu mendorong D5, memberikan pilihan bagi Arafin mengambil pion C atau pion D. Arafin mengambil pion D, lalu kuda makan pion, menyerang pion C. Setelah itu, pion makan pion. Sampai di posisi ini, putih kelihatannya memiliki struktur pion yang sangat jelek. Apabila kuda nekat makan pion untuk menyerang menteri, maka menteri akan ditukar. Setelah raja makan menteri, gajah menyerang kuda. Pion hitam yang ada di petak G7 tidak akan selamat. Oleh karena itu, Su Xiangyu tidak makan pion. Di posisi ini, dia memilih untuk mendorong F5. Kemudian, Arafin mengembangkan kuda H3. Setelah itu, menteri A5. Arafin Citambaram memilih mengeluarkan gajah menjaga pion C3. Setelah itu, Su Xiangyu mengambil pion C5. Kemudian, Arafin Citambaram memainkan langkah jebakan, pengorbanan pion ke petak C4. Apabila menteri berani makan pion, maka ini adalah kesalahan fatal, karena itu adalah pion beracun. Putih punya jawaban E4. Hitam akan kehilangan kuda. Oleh karena itu, Su Xiangyu mengerahkan kudanya untuk menyerang menteri. Dan di posisi ini, Arafin Citambaram tidak makan kuda, karena itu akan membuat menteri mencengkram petak E3. Oleh karena itu, menteri dipindahkan ke petak B3. Selanjutnya, Su Xiangyu mengambil gajah. Di posisi ini, putih tidak terburu-buru untuk makan kuda. Terlebih dahulu, Arafin Citambaram menyerang menteri. Su Xiangyu kemudian memindahkan menteri ke petak E5. Kemudian, gajah kembali menyerang menteri. Oleh karena itu, menteri mundur ke petak C7. Di posisi ini, barulah Arafin Citambaram mengambil kuda dengan raja. Setelah itu, Su Xiangyu rokade mengamankan rajanya. Lalu Arafin mengaktifkan benteng A untuk menguasai lajur D. Su Xiangyu merespon dengan benteng E8. Setelah itu, Arafin memainkan benteng G1. Dengan langkah ini, Arafin membiarkan hitam untuk makan pion. Apabila hal itu terjadi, maka menteri akan ke petak B2 memberikan ancaman pada pion G7. Setelah menteri mundur, maka gajah E5, menteri menghindar, kemudian G4.
lajur G bisa terbuka. Hitam berada pada posisi yang sangat berbahaya. Tentu saja, Su Xiangyu menyadari rencana Arafin. Oleh karena itu, dia memilih mengembangkan kuda C6 alih-alih mengambil pion. Setelah itu, C5. Dengan langkah ini maka pion E tidak bisa didorong. Kemudian, menteri ke petak F7 dan kuda G5 menyerang menteri, tetapi menteri menyerang kuda dan juga pion. Arafin Citambaram kemudian mendorong F4, membiarkan menteri makan pion. Setelah itu, kuda mundur ke petak H3. Posisi yang cukup menakutkan bagi menteri hitam karena bisa saja menteri akan terjebak. Olehnya itu, menteri langsung keluar dan kemudian benteng serang menteri. Setelah menteri lari, pion ke petak G4. Arafin Citambaram melanjutkan rencananya untuk membuka lajur G. Langkah ini adalah langkah pengorbanan posisional. Setelah pion makan pion, Su Xiangyu unggul 2 pion. Namun Arafin Citambaram mendapatkan potensi untuk menyerang. Kuda mundur, menyerang pion. Setelah pion H5, benteng serang menteri. Menteri lari dan benteng makan pion. Lajur H menjadi terbuka dan lajur G dapat dieksploitasi oleh benteng. Su Xiangyu kemudian memainkan menteri ke petak F7, menyerang benteng. Akan tetapi, benteng H4 memberikan ancaman pada pion. Apabila menteri makan pion, maka benteng G4. Hitam akan diserang habis-habisan. Di posisi ini, Su Xiangyu tentu saja tidak makan pion. Akan tetapi, dia memilih untuk mendorong E5, menantang pertukaran menteri. Setelah langkah ini, Su Xiangyu akhirnya menyerah karena dia menyadari bahwa langkah ini adalah kesalahan fatal. Silakan pause sejenak dan temukan apa langkah terbaik yang harus dimainkan oleh putih jika ingin menang. Kalau kalian berhasil menemukan langkah benteng H8, maka selamat. Inilah langkah kemenangan yang bisa dimainkan putih. Karena setelah raja makan benteng, menteri makan menteri. Putih menang secara kualitas. Itulah alasan kenapa setelah dorongan pion, Su Xiangyu memutuskan untuk menyerah.